keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS pertama kali diperkenalkan oleh Michael Scott Morton 1970 yang selanjutnya dikenal dengan istilah Management Decision System. Konsep SPK ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Pada proses pengambilan keputusan, pengolahan data dan informasi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang dapat diambil. SPK yang merupakan penerapan dari sistem informasi ditunjukkan hanya sebagai alat bantu manajemen. Dalam pengambilan keputusan, SPK tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan, melainkan hanyalah sebagai alat bantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Pada pertengahan tahun 1980-an, mulai dikembangkan berbagai teori seperti Executive Information System, Group Decision Support System, dan juga Organization Design Support System yang diterapkan pada single user berbasis model. Pada tahun 1980-an, mulai dikembangkan data warehousing serta online analytic processing. Lalu, pada tahun 2000-an mulailah berkembang aplikasi berbasis web yang berupa sistem analitik. Pada akhir tahun 1950 hingga awal tahun 1960-an, Carnegie Institute of Technology menemukan suatu teori untuk pengambilan keputusan suatu organisasi. Lalu, dari temuan tersebut, MIT melakukan implementasi dalam bentuk sistem komputer interaktif yang dilakukan pada awal tahun 1960-an. Simple Additive Weighting. Untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama metode fusi logis, yang kedua teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS, yang ketiga analytical hierarchy process atau AHP, dan yang keempat simple additive weighting atau SAW. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang simple additive weighting atau SAW. Metode simple additive weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan ke semua rating alternatif yang ada. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi semua atribut. Skor total untuk alternatif diperuntukkan atau diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antar rating atau yang dapat diperbandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam artian telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Sejarah Simple Additive Weighting. Sumber kerumitan masalah keputusan bukan hanya karena faktor ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi saja, namun masih terdapat penyebab lainnya seperti faktor yang mempengaruhi terhadap pilihan-pilihan yang ada, dengan beragamnya kriteria pemilihan dan juga nilai bobot dari masing-masing kriteria merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah yang sangat kompleks. Pada zaman sekarang ini, metode-metode pemecahan masalah multikriteria telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Setelah menetapkan tujuan masalah, kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur serta alternatif-alternatif yang mungkin, para pembuat keputusan dapat menggunakan suatu metode atau lebih untuk menyelesaikan masalah mereka. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan multikriteria yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting ini diperkenalkan oleh Fishburne pada tahun 1967 dan McCrimmon pada tahun 1968 untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam memecahkan masalah multikriteria. Materi selanjutnya yaitu kelebihan metode SAW. Adapun kelebihan dari metode ini sendiri yaitu dapat melakukan perhitungan secara tepat karena didasari dengan nilai untuk bobot preferensi dan nilai kriteria yang sudah ditentukan dari awal. Adapun sistem perankingan semacam ini dapat diharapkan bahwa penilaian akan lebih akurat karena nilai-nilai untuk kriteria dan bobot sudah ditentukan sebelumnya yang nantinya akan menghasilkan nilai yang lebih akurat. Selain itu, metode SAW ini juga dapat melakukan seleksi untuk mencari alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia karena terjadinya proses perankingan setelah menetapkan bobot pada setiap atribut. Metode SAW juga memiliki banyak fungsi dalam implementasinya di dalam kehidupan manusia.
yang berfokus pada dunia perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Contoh penggunaan simple additive weighting. Misalkan sebuah perusahaan ingin memilih karyawan yang paling layak untuk mendapatkan promosi. Terdapat 3 karyawan yang dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria pertama pengalaman kerja dalam tahun. Karyawan A 5 tahun, karyawan B 3 tahun, karyawan C 6 tahun. Kriteria kedua prestasi kerja dalam skala 1 sampai 10 yaitu karyawan A 8, karyawan B 9, dan karyawan C yaitu 7. Kemudian kriteria ketiga keterampilan interpersonal dalam skala 1 sampai 10 yaitu karyawan A 9, karyawan B 7, dan karyawan C 8. Setelah menentukan kriteria, kita perlu memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Misalnya, bobot yang diberikan adalah sebagai berikut. Pengalaman kerja yaitu 0,4, prestasi kerja 0,3, dan keterampilan interpersonal yaitu 0,3. Pertama-tama kita tulis penilaian. Selanjutnya kita tulis kriteria berdasarkan pengalaman kerja dengan menggunakan skala tahun. Kemudian yang kedua, kriteria prestasi kerja dengan menggunakan skala 1 sampai 10. Selanjutnya, kriteria ketiga yaitu keterampilan kerja dengan menggunakan skala 1 sampai 10. Nah, setelah itu total nilai. Kemudian kita mengatur jarak blok agar sesuai dengan tulisan. Selanjutnya bobot. Misalnya karyawan Dewi, Marwa, dan Nana. Kemudian kita mengatur jarak blok. Bobot pengalaman kerja 0,4 tahun, bobot prestasi kerja 0,3 tahun, dan yang terakhir bobot keterampilan kerja 0,3. Selanjutnya Dewi, pengalaman kerja 5 tahun, prestasi kerja 8, keterampilan kerja 9. Kemudian Marwa, pengalaman kerja 3 tahun, prestasi kerja 9 tahun, keterampilan kerja 7 tahun. Nana, pengalaman kerja 6 tahun, prestasi kerja 7 tahun, dan yang terakhir keterampilan kerja 8 tahun. Nah, sekarang kita mencari total nilai dari Dewi, Marwa, dan Nana dengan menggunakan rumus sama dengan sum produk, buka kurung, terus kita pilih bobot dari pengalaman kerja yaitu 0,4, terus kita bagi dengan keterampilan kerja, kemudian koma, terus kita blok bagian pengalaman kerja Dewi, terus kita bagi dengan keterampilan kerja Dewi, balas kurung, maka akan muncul nilai total dari si Dewi yaitu 7,1. Nah, selanjutnya kita cari nilai total dari Marwa. Caranya yaitu sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum produk, kemudian buka kurung, terus kita pilih bobot dari pengalaman kerja yaitu 0,4, terus kita bagi dengan keterampilan kerja dari keterampilan kerja, kemudian koma, terus kita blok bagian pengalaman kerja Marwa, terus kita bagi dengan keterampilan kerja Marwa, balas kurung, maka akan muncul nilai total dari si Marwa yaitu 6. Nah, kemudian kita cari nilai total dari
Nana. Caranya yaitu sama dengan cara Dewi dan Marwa, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum produk, kemudian buka kurung, terus kita pilih bobot dari pengalaman kerja yaitu 0,4, terus kita bagi dengan keterampilan kerja, kemudian koma, terus kita blok bagian pengalaman kerja Nana, terus kita bagi dengan keterampilan kerja Nana, balas kurung, maka akan muncul nilai total dari si Nana, yaitu 6,9. Baik, selanjutnya kita menentukan nilai tertinggi dari karyawan Dewi, Marwa, dan Nana. Setelah kita mengetahui nilai tertinggi siapa, kita akan bisa menentukan siapa yang menjadi karyawan terbaik. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus sama dengan max total nilai Dewi dibagi dengan total nilai Nana. Hasilnya sama dengan 7,1. Kemudian untuk nilai karyawan terbaik, kita menggunakan rumus sama dengan indeks buka kurung Dewi dibagi Nana, kemudian koma match tutup kurung, kemudian koma 7,1, kemudian dibagi 6,9, koma 0 tutup kurung, dan hasil karyawan terbaik itu adalah Dewi. Jadi kesimpulannya, terdapat 3 kategori, yaitu pengalaman kerja, prestasi kerja, dan keterampilan kerja, dengan membandingkan 3 karyawan yaitu Dewi, Marwa, dan Nana. Dan untuk nilai tertinggi adalah 7,1 dan karyawan terbaik adalah Dewi.